atau gold. Moskov masih terbuka. Atau lari ke Aurora. Aurora ternyata masih mid lanernya ya. Ya, karena Aurora memang bisa buat ngelawan banget nih untuk Chusin-nya kan. Iya. Kalau seandainya Cecil loh. Seandainya Cecil. Itu bakal berat sebenarnya. Kalau ngelihat dari goldnya, mungkin follow up damage yang masih ada tadi Kari ada. Kalau mau yang burst ya, Yap. atau lari ke Beatrix. Tapi kalau mau scan, Moskov. Moskov lagi. Moskov lagi atau Bruno? Bruno ya, atau Bruno sekalian. Bruno sih oke buat ngamanin Joy-nya. Buat ngamanin Joy Ya, ya. biar Joy bisa ke belakang lebih enak ya. Karena kalau Joy-nya, Bruno-nya ada di Onyx, menurut gua agak berat ketika Joy-nya ke belakang, aduh digebuk balik, itu akan tumbang. Oke. Dan picknya kemana nih? Ini gold lane yang diambil dulu atau mid lane? Valen. Wow. Siaga Lukas. Karena sampai saat ini ya, 3 picknya Onyx menurut gua bukan hero yang enak dilawan dengan Valen. Ya memang sih, kalau ngomongin hero mid lane yang punya dash, Valen jawabannya. Tapi dijawab Moskov lagi. Ya, untuk melawan Joy dengan defensif dan Gatot Kaca, sisi pasti. Wah, tebel bisa ini mah. Gue ngeliat draft yang oke sih dari Onyx. Oke, draftnya oke, tapi Kari nih bisa nih kalau mau dipakai. Kari or Bruno lagi om. First rule around here, break Kari all the ternyata. rules. Apakah akan ada nantinya tulisan tutor Kari ada di CV? Wah, Nanti game pertama kan. Boleh lah tipis-tipis kita lemparkan saja. Penasaran banget. Tapi jujur gue ngeliat draft dari Onyx sekarang lebih terkonsep rapi. yap. Tapi tergantung eksekusinya akan rapi juga atau enggak. Benar, mereka harus bisa menghindari untuk Karinya juga ya. Gamenya nggak boleh ke bawah sampai terlalu late game. Yap, setuju. Kalau sampai ke late game banget, Sebenarnya ada Moskov bisa lah untuk adu head to head. Positioning ini yang jadi jawaban sekarang. head to headnya bisa om. Tapi masalahnya nih, team fight-nya bisa nggak? Ada progress juga soalnya kan. Yap. Jadi itu dia. Gamenya pertama sudah berhasil dimenangkan oleh Navi dengan sangat-sangat cepat. 10 menit 34 detik tadi kalau tidak salah. Itulah waktu yang mereka butuhkan untuk bisa menumpangkan Onyx di game yang pertama dan di game yang kedua sesaat lagi langsung pun akan kita mulai. Jadi langsung saja bersama-sama sekali lagi Epic Arena. Mana suaranya? Go, turn off down. Lutfi lihat tuh, sayapnya sudah berkembang. Lutfi baru turun ya Lutfi ya? Ya. Nggak sih Lutfi? Karena sebelumnya kan Ryota kan. Yap. Dan ya kalau dilihat dari hasil baiknya lebih baik hasil dari Becky yang debut pertamanya ya. Masih diunggulin. Dan heronya defend kita harus melihat ya bagaimana Becky mungkin dengan hero yang lain juga untuk EXP lane. Tapi sejauh ini kita melihat juga Becky masih cukup strong untuk laningnya dia. Lebih cepat untuk clear untuk di awal-awal tadi. Dan mengintip dari emblem set yang akan dibawakan support ternyata untuk Lutfi akan bermain dengan cooldown time reduction. Berhadapan dengan Pobius nih. Tank emblem. Iya, dasarnya ya. Belum tank. Tapi si Vive pakai belum assassin ya. Biasanya pakai basic kanan. Lihat. Gimana agresif kah dia? Jangan akan terlalu... Web, buset banget ini galak banget tapi ternyata mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di dalam area yang dimiliki oleh Navi dan first blood-nya berhasil apakah di mana Keyboy. Tapi yang terpun menjadi korban bahkan sekarang Kairi. Ada double kill didapatkan oleh Sive. 2 poin kill. Kenyang di awal. Bang memang Ether yang sedikit mendapatkan kerugian. Karena dia belum level 4 sekarang. Tapi invest yang terlalu dalam tadi ya. Ya dari Shiva yang dapetin ya. 2 point kill investasi awal yang bagus juga karena itu Kari. Yang tidak boleh itemnya jadi terlalu cepat. Dan ini bisa jadi cepat. Dikarenakan 2 point kill tadi. Becky hadir langsung ke arah mid lane untuk ngebantuin juga. Yap, itu dia sedikit lagi level 4. Becky Shy harus mundur sedikit. Mereka sudah akan siap untuk bisa melakukan sebuah team fight di area turtle untuk selanjutnya. Ya, langsung di setup juga ya. Tatonya mereka bawa Suyo dan mereka harus banget nih unggulin dari objektif. Yap, sementara sekarang pergerakan dari Kars mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Bahkan mereka maju, mereka benar-benar mencoba untuk bisa men-take over apapun yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx. Bahkan sekarang Ethernya kembali ditumbangkan, tapi satu yang terakhirnya. Lutfi pun menjadi korban. Sive mendadak untuk hadir, ada speed lane yang dikeluarkan. Dan ini dia, turtle-nya di take over. Di take over begitu saja. Becky tadi dengan Dark Wave plus flicker, connect karena banyak banget dan itu langsung megang unggulan.
Ya, ini sebenarnya belum berakhir kan. X-Magic ingin lebih ternyata. X-Magic yang mau tidak mau flicker, tapi masih ada Becky Shy. Dan sekarang Etherlane berhasil mendapatkan turtle tersebut. Spear of Destruction tidak memberikan impact apapun. Ya bisa dibilang tadi menang kuantitas juga. Karena Shive pun tadi sempat untuk ada dekat dengan turtle. Ninggalin lane-nya dia untuk melakukan laning. Dan ini mengganggu ya sebenarnya untuk Lantern Flare, tapi hanya sebatas mengganggu terlebih dahulu sekarang. Oke, berarti lagi-lagi konsep dari Navi ini unggulin jumlah ya. Lihat, kalau kita melihat secara minimapnya ya, dari si Shiva-nya dia udah jalan juga ada dekat ke sana. Dan tabrakan yang sangat manis dilakukan oleh Navi kali ini. Becky gak terjun sih. Susah banget, mereka masih belum punya damage yang cukup. Memang, Jushin hero yang mengganggu sekali. Tapi tetap aja dia DPS kan. Yap. Nah Becky nggak gampang untuk banget jadi nge-cap. Oke, selagi Becky masih ada di daratan, keluarkanlah, manfaatkanlah apapun yang kita punya gitu. Yap. Kayak mereka bisa lah untuk ngebadanin semuanya juga. Dan secara audience prediction dulu nih. Kekalahan pertama. Oke. Navi Oke. naik 55%. Wow, 55% untuk Navi. Oke. Setelah melihat game pertama ya 10 menit sih. 10 menit one sided game gak ada celah sama sekali, wajar. Audience prediction juga akan naik gitu kan, berdasarkan dari game pertama. Yap. Dan ingat ini Suns bukan hero yang bisa nge-burst juga. Jadi tim fight mereka harus rapi untuk Onyx. Sedangkan Navi ini sering untuk memaksakan menang kuantitas. Nah ini sesuatu yang jarang kita lihat juga ada dari Onyx itu sendiri. Kayak mereka terkadang ya secara kuantitas kalah tapi mereka masih mau juga untuk coba maju lagi, nabrak. Oke. Wah, mau tidak mau ya, Shiva harus merelakan sedikit nih. Tipis saya dulu. Untuk kehilangan dari satu minion. Mau nggak mau ya, kejauhan juga di depan dan itu berisiko banget. Gak ada vision sama sekali dari arah rivernya. Dan segi item. Ya, kalau dari itemnya masih oke lah ya untuk Chusinnya juga. Legend Jemada berhadapan dengan Enchanted Talisman Valentina. Yang aku kira glowing one ya Valentinanya. Main cooldown dulu dia. Gak langsung tuh. Mungkin item kedua lah. Wait, ditinggal. Ditinggal, oke. Langsung ditinggal kayak begitu aja loh. Karena sekarang coba lihat lagi dulu. Udah ada 1, 2, 3, 4. Dan bisa jadi Shiva akan bergabung 5 player di area total quantity-nya. 5 player berkumpul. Siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di mana Shy-nya akankah langsung berhasil untuk mendorong mundur karena beberapa player. Tapi totalnya berhasil diamankan oleh Shiva. Bahkan tuh sekarang mereka mundur sedikit. Tapi Ethernya menjadi korban kembali. Shy mencoba untuk bisa mendorong mundur. Sama ada dalam tersebut. Dan Shy tidak kuat lagi. Tapi Lutfi. Satu terakhir Lutfi. Masih berhasil selamat. Memang turtle untuk Navi, tapi unggul dari point kill. Onyx sekarang pegang temponya kembali. Bahkan jungle langsung di-invade. Ya, dan level dari Kairi yang sudah mulai melambung tinggi. Ini meninggalkan Aether juga yang harus terpick off sebanyak 3 kali tadi. Yep. Dan team fight yang memang dicari juga untuk Navi. Secara kuantitas mereka bisa menang, tapi mereka harus hati-hati. Karena Onyx mereka sudah mulai mengejar ya, terutama untuk Kairinya yang kalau sampai jadi atau mungkin nanti untuk Xavero juga. Yang setiap kali kita melihat Xavero muncul, wah, susah untuk bisa memenangkan team fight langsung berkat Sphere of Mystery dan juga attack speed dari Moskov. Ya, padahal tadi baru 1 item loh. Udah join dia. Yep. Terpaksa join sih lebih tepatnya. Mau gak mau ya? Karena Karinya juga kan. Jadi jangan mau kalah kan. Karinya. Oke, itu dia ada tidak strike tapi tidak mau dilanjutkan kembali. Tapi sekarang langsung saja ditarik. Shiva menjadi korban bakat Kars. Terjebaklah sudah. Bahkan sekarang Shy menjadi satu orang yang mencoba untuk bisa mengganggu dan juga mengusir Kairi. Onyx mulai kembali, Onyx mengamuk. Back on track kah Onyx. Mereka membongkar outer turret di arah mid lane-nya. Dari Navi, yang dimana early game tadi sempat dipegang oleh mereka dan sekarang ketertinggalan dari level. Dari gold itu udah mulai terasa. Ya, Xavero juga udah mulai bisa farming. Dari untuk Kairinya apalagi. Ini 3 level difference dengan Aether akan membuat Kairi seakan-akan akan selalu bisa menang nih untuk Battle of Retribution. Bukan hanya retribution sebenarnya Om. Dari damage-nya juga itu yang mungkin nggak bisa ditahan. Contohnya diambil. Wah, tipis-tipis saya tuh tadi itu. Ayo. Maju, mundur. Makanya di ospek lagi sama Kwiboy. Di ospek. Karena tadi udah ditempelin sampai orange dilepas Om. Udah sekarat tadi kan. Yep. Ditinggal sama dia Om. Mau gak mau ya. Karena dia nggak mau bawa rating juga gitu kan. Untuk bisa menang jumlah juga atau kalau ratingnya kepake ya bisa jadi tadi turtle-nya langsung diambil. Tapi kayaknya punya masalah di pattern sih. Karena terjadi lagi Om Joy-nya. Dia ninggalin orange lagi. Yap, ini dia. Ada Ether tapi juga terlihat ya. Ada satu sudah bisa tapi Lutfi-nya pun menjadi korban. Shy-nya belum tersentuh. Keyboardnya pun berhasil dihancurkan. Mereka kalah dalam jumlah. Tapi Kairi menjadi orang terakhir tadi sepertinya. Dan sekarang ada waktu untuk mereka bisa menumbangkan area mid. Ya fokus ke arah mid lane sepertinya ya. Yang akan diusahakan juga
berkumpul. Teman-teman dari Onyx, tapi apakah mampu untuk ke defense mid-nya? Yap, dan Shy mencoba untuk bisa masuk lewat belakang. Sansnya didorong mundur agak cukup jauh berada di dalam inner turret dan mereka berhasil menyamakan antara outer turret mid-nya. Goldnya mulai ketarik tapi masih di Onyx kok. Ya, tapi untuk Navi sendiri ya, ini mereka selalu rela meninggalkan buff untuk jungle-nya. Berarti mereka memang mengincar team fight aja. Mau menang level, mau kalah level, mereka akan terusin buat team fight. Coba lah ya intinya ya. Walaupun kalau ngeliat dari objektif nggak didapetin, tapi karena poin killnya diunggulin, Goldnya tetap ngejar. Yap. Ya, CV-nya juga sudah mulai agak-agak jadi nih sekarang nih. Lumayan untuk Sengfelnya, bisa farming, bisa kumpulin item. Dan ingat ya, ini carry nih. Kalau sampai ada setup dari Tsunami Slam disambut dengan carry, wow. Akan cepat untuk nge-meltdown hero lawan. Ini di bawah perang karinya ya. Agak sedikit beda. Ikut perang terus. Beda nih karyanya. Makanya. Ini karyanya juga menggunakan flicker gitu loh. Nanti apabila tidak meng-trigger atau sekalipun ada Avatar of Guardian nanti masih bisa digocek lagi. Ya, dan CV sudah punya Trinity attack speed. Wadaw. Ready. Ready. Bahkan Xavero belum ready, beda 1000 gold ya. Ini dampak dari ikut tempurnya Kari nih sejak dini. Dari awal loh, udah diajak Karinya. Ya warrior sejak dini ya. Makanya. Fighter gitu loh. Tapi hasil positif sih kalau sekarang ya. Benar, benar. Dampaknya sekarang positif. Dan ini masih menunggu untuk Xavero menyelesaikan item ketiga dia juga untuk Trinity attack speed-nya. Jadi lumayan ke delay nih, berarti menit 9 mungkin nanti untuk Xavero. Tapi so far Shive hanya akan tinggal menunggu Tsunami Slam kapan akan tercipta. Yap, itu dia. Oh my God! Dan itu dia. Ada Tsunami Slam di mana Keyboy yang menjadi korban. Grab destruction dikeluarkan tapi Shive menjadi korban dan Zan. Ini dia waktunya untuk Xavero bisa membalikkan keadaan dan selesailah sudah. Di mana Shy benar-benar dikeroyok habis-habisan. Xavero hadir di waktu yang begitu tepat dan Lutfi menutup langsung Tsunami Slam ke arah Kiboyom. Apakah menjadi satu hal yang berbahaya untuk Navi? Ya sebenarnya cukup berbahaya tapi X-Magic. Oke, X-Magic hampir saja. Oke, itu hal yang berbahaya memang. Tapi yang lebih berbahaya lagi aku ngelihatnya 2 kali Navi. Mereka team fight, mainnya terlalu rapat. Dan berarti Fizz crack-nya masuk total bersama dengan Lutfi ya, Lutfi. Betul. Langsung tadi dengan temboknya, dengan fist break-nya. Itu stun-nya langsung kena banyak juga. Dan momentum yang diciptakan buat Onyx dapat uang. Yap, Lutfi ada di dalam rumputan. Hei, Aether masih mencoba untuk bisa mendapatkan orange buff. Gagal kayaknya. Gagal. Masih bisa di-secure juga Kairi akan level maksimal. Sebentar lagi. Dan game time yang bisa ditabrak sebelumnya untuk Onyx kalau mereka mau menabrak. Iya. Xavero yang tadi join di waktu yang tepat udah kelasa impact-nya. Dan landing jauhnya juga menurut gua nggak ada solusi om. Karena ketika di match up-in sama Aether, sekarang nggak possible sih. Aether juga lagi kalah gold kan. Iya, belum level 12. Tertinggal jauh juga, tipis bahkan sih untuk Aether-nya. Aether nggak bisa langsung buka dan nabrak masuk. Dia harus menunggu timing untuk semua skill dari pemain-pemain Onyx habis terlebih dahulu. Oke, Lord mulai berjalan di arah mid lane. Gak ada pasif di mid lane-nya. Yap. Dan tidak ada flicker juga untuk beberapa pemain. Namun sejauh ini coba lihat pergerakan dari Kans akan seperti apa lagi setup yang akan dia lakukan. Kemana arah dari lompatannya. Sementara X-Magic mendapatkan damage yang masuk cukup banyak ke dalam tubuhnya. Bunuh dia loh. Kena bursting damage tadi ya. Dan gak berhenti sampai di sana. Wave di arah bawah di follow lagi oleh Onyx. Ya, ini mereka mau nabrak lagi nih. Yap, itu dia. Kars masih belum mau melakukan apapun. Kars yang masih melihat dari kejauhan tapi X-Magic lihat tadi kena terus damage-nya. Masih bisa bertahan. Sangat terkecil juga. Bagaimana kondisi dari Navi sekarang yang belum bisa keluar dari area base mereka juga. Sedangkan tim fight rapat mereka juga ini cukup menguntungkan Lutfi ya. Fizz break dia yang bisa masuk dikombinasikan bersama dengan Fizz crack-nya yang sudah dari tadi. Kalau tim fight kumpul enak akhirnya. Banget om. Bahkan ya dia tinggal follow. Oke, Aether. Gak bisa terlalu memaksakan untuk bisa mendapatkan orange buff itu lagi. Iya langsung segitu loh darahnya loh. Cukup ya, cukup. Harus memilih sekarang atau bahkan bukan pilihan untuk mendapatkan 2 buff. Level 12. Nyangkut udah. Gak naik lagi harusnya akan naiknya nanti ketika ada objektif yang dimana Onyx akan ngelepas sedikit pressure. Oke, Aether, Sans. Berani banget. Berani loh. Oke. Dan Onyx masih bermain-main juga di dekat dengan area dari Navi ya. Karena untuk mempunish pemain-pemain Onyx yang sedang menang level seperti ini agak sulit sepertinya. Dari tim fight kumpulnya selalu dijaga juga. Masih ada Lutfi yang selalu mengawal. Wah, Aether yang mancing terus. Pancing terus ya. Hati-hati karena Lutfi ada flicker. Takutnya nih ketika lagi dipancing Lutfinya komit. Dan gak ada enter di Lord berarti akan free Lord. Oke. Dan lihat bagaimana pergerakan untuk Keyboy ya. Keyboy, Lutfi yang berbarengan juga bersama dengan Sans akhirnya menjadi poros utama nih sekarang. Kita lebih sering melihat pergerakan Xavero yang bebas untuk manjangin lane.
Karena dia bakal bisa hadir kapanpun untuk tim. Wah, itu dia Aether. Terlalu berani. Tapi Breaknya berhasil langsung mendapatkan karena Aether. Itu yang kita sebutkan dari tadi, bahkan sekarang Fear of Destruction Next Magic. Terlalu berbahaya, ada flicker yang dikeluarkan. Bahkan sekarang terjebak saja Becky Shy. Efek domino dari sebuah pergerakan yang begitu berani. Itu dia, Karsnya pun jauh banget di belakang tadi. Gak ada momentum yang bisa diciptakan oleh Kars. Dan akhirnya kejadian seperti yang kita bilang. Ketika bait yang dilakukan oleh Aether kena tembok dari Lutfi, selesai. Yap, dan jangan lupakan ini adalah kombinasi dari Badang dan juga Gatot Kaca. Mereka bisa saling follow up satu sama lain. Fist break masuk, Unbreakable akan menyusul. Bisa juga dibalik, Unbreakable masuk, Fist breaknya berkeluar. Belum dengan Fear of Victory juga ya. Langsung Kars begitu hampir aja hancur. Lord juga free banget. Tugas dari Navi sekarang cukup berat. Mereka harus defense dengan kondisi gold yang berbeda cukup jauh. Yap. Mau gak mau di sini Shive-nya yang akan sangat diandalkan dan harus bisa menjaga positioning dia ya. Kalau ada Tsunami Slam yang akan dibuka juga oleh si Kars. Tanpa high ground defense kembali. Dan lihat Onyx berkumpul dari mid lane bersama dengan Lord. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi setup dari Onyx. Akankah mereka berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan karena outer tarik bagi rata sudah berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang tidak Draja tidak bisa mendapatkan karena siapapun. Bahkan mereka diusir mundur jauh banget. Aether belum menjadi korban dalam pertempuran dan game satu sama Onyx mengejar kali ini menyamakan